Saya akan menyampaikan mengenai indikator penderita TB paru yang mendapatkan pengobatan standar. Langsung lanjut. Silakan. Ya, ini adalah definisi operasionalnya. Dari dibandingkan antara definisi operasional PSPK dengan definisi program, ya. Pada intinya di sini adalah yang kita bagi tiga. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan masalah terduga. Kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan yang terdiagnosis. Yang ketiga adalah yang berhubungan dengan pemberian pengobatan secara standar. Nanti secara lengkapnya Bapak Ibu bisa membaca di PMK yang ada. Lanjut. Ya, ini adalah indikator yang berhubungan dengan program TB yang dibandingkan antara untuk tim pembina keluarga dan program terkait serta lintas sektor atau program. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan terduga TBC pada PISPK, di mana diharapkan nanti tim pembina keluarga tetap berkoordinasi dengan pengelola program TB yang ada di puskesmas, ya, kemudian menganjurkan keluarga untuk melakukan kunjungan ke puskesmas. Kemudian setelah dilakukan kunjungan, nantinya teman-teman dari pembina keluarga akan melakukan update data program jika telah ditegakkan diagnosis. Sedangkan untuk program terkait perlu menyandingkan data PISPK dengan data terduga pada buku TB 06 atau register terduga TB. Kemudian melakukan pengecekan apakah yang disampaikan oleh tim pembina keluarga sudah masuk atau belum ke dalam TB 06, ya. Apabila belum, maka perlu dilakukan penegakan diagnosis. Jika sudah terdiagnosis, maka akan dilakukan update data di TB 06, kemudian memberikan tata laksana sesuai standar, kemudian kalau perlu dilakukan investigasi kontak. Bila terduga itu positif, dilakukan investigasi kontak untuk keluarganya. Jangan-jangan ada beberapa keluarga yang positif. Kalau misalnya ada yang tidak positif, maka akan diberikan TPT. Ya. Kemudian jika tidak terdiagnosis, ini teman-teman antara program sama PSPK melakukan updating data di PSPK oleh pembina keluarga dan memberikan edukasi untuk pencegahan diri sendiri dan keluarga. Sedangkan untuk lintas sektor dan lintas program, di mana pemeran pemerintah, komunitas, pemangku kepentingan, dan beberapa sektor lainnya yang terlibat perlu menangani mulai dari penemuan kasus sampai dalam pengobatan, dan perlu jejaring puskesmas melakukan pelaporan kasus secara berkala. Kemudian yang kedua adalah data PISPK yang pernah didiagnosis TB tetapi tidak sama dengan data program. Diharapkan dari tim pembina keluarga data PISPK misalnya tidak sesuai dengan data program, maka yang pasti adalah melakukan pengecekan data yang ada di PISPK. Kemudian jika belum dilakukan kunjungan, maka akan dilakukan kunjungan ke keluarga tersebut. Kemudian diharapkan tetap melakukan koordinasi dengan pengelola program dalam melakukan investigasi kontak terhadap keluarga dari pasien tersebut. Dan yang pastinya adalah tetap melakukan updating data PISPK tersebut. Kalau misalnya dari program terkait ternyata data PISPK ada, tetapi dalam data program tidak ada, adalah melakukan pengecekan di kartu pengobatan TB 01 atau di register pasien TB yang secara rekap TB 03 atau di SITB. Jadi saling cross check antara data PISPK dan data di program. Kemudian kalau misalnya yang ternyata perlu dilakukan diagnosis, maka wajib untuk dilakukan diagnosis. Dan yang pasti adalah kalau misalnya betul sebagai pasien TB akan dilakukan updating data program. Kemudian untuk lintas sektor yang pasti adalah tetap berkoordinasi antara pemuka agama, kewilayahan, lembaga swadaya masyarakat, serta yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan penyuluhan, terutama yang berhubungan TBC dalam hal penemuan kasus TB yang ada di wilayahnya, yang berkoordinasi dengan tim pembina keluarga dengan program terkait. Lanjut. Yang ketiga, lanjut.
Yang ketiga adalah data PISPK yang pernah terdiagnosis tetapi tidak berobat teratur. Di sini tim pembina keluarga tetap berkoordinasi dengan pengelola program TB dalam peningkatan keteraturan pengobatan TBC dan UKBM. Karena sayang kalau data kasus sudah terdiagnosis tetapi berobat tidak teratur. Dan yang pasti adalah melakukan follow up dan updating data setelah selesai pengobatan. Karena kita tahu bahwa program TB untuk pengobatannya adalah selama 6 bulan. Kemudian untuk program terkait, sudah pasti harus melakukan pengecekan data program TB pada kartu pengobatan yaitu TB 01 atau register pasien TBC di Fasankes atau TB 03 di Fasankes atau mengecek di SITB atau Sistem Informasi Tuberkulosis. Memastikan diagnosisnya jika belum masuk dalam data program. Nah, tetapi jika terdiagnosis TB, maka pasien tersebut wajib diberikan tata laksana pengobatan sesuai standar. Kemudian mengidentifikasi anggota keluarga yang disegani untuk dijadikan sebagai PMO, karena kita tahu bahwa pengobatan TB sekitar 6 bulan perlu ada support atau dukungan dari orang-orang terdekat sebagai PMO-nya. Kemudian diharapkan juga bisa memperdayakan mantan pasien TB ya sebagai PMO-nya, karena mereka sudah merasakan sakit TB dan tahu bagaimana untuk mensupport pasien-pasien yang menjalani pengobatan. Sedangkan untuk lintas program dan lintas sektor di Puskesmas ada asuhan keperawatan keluarga guna meningkatkan kemandirian keluarga dalam pencegahan dan pengobatan, kemudian counseling dalam hal pemantauan lingkungan rumahnya yang berhubungan dengan gizi untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh pasien tersebut, farmasi yang berhubungan ketersediaan obat, kemudian laboratorium itu ada yang berhubungan dengan pemeriksaan pemantauan pengobatan dengan laboratorium. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah PMO dan komunitas yang membantu dalam pengawasan menelan minum obat pasien TB. Lanjut, untuk inventarisasi di Dinas Kesehatan, lanjut. Ini adalah beberapa hari yang perlu dilakukan intervensi, mulai dari terduga sampai dengan pengobatan teratur. Ya. Yang pertama adalah melakukan mapping hasil IK di tiap-tiap wilayah puskesmas maupun kecamatan, untuk menganalisis data faktor risiko wilayah kerjanya. Kemudian melakukan pembinaan dan refreshing tenaga kesehatan ya yang berhubungan dengan program TB. Melibatkan FKTP dan FKRTL untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan penyandang pasien TB. Kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan sebagai data surveillance untuk program maupun data SPM bidang kesehatan. Tidak kalah pentingnya dalam memberikan feedback untuk rekomendasi atau intervensi, kemudian monitoring kegiatan PISPK secara berkala maupun program secara berkala, dan memberikan bimbingan teknis terhadap teman-teman tim pembina PISPK maupun program. Ya. Kemudian koordinasi lintas sektor sudah pasti dalam sinkronisasi data dalam penata laksanaan kasus TB. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah advokasi ke Pemda maupun lintas sektor, mulai dari penemuan terduga sampai pengobatan guna peningkatan program TB. Dan yang terakhir adalah memberikan kebijakan terkait pemberian reward atau paling enggak ada teguran ya, punishment-nya teguran kepada pelaksana program maupun tim pembina keluarga. Lanjut. Untuk integrasi data, di sini untuk data program TB mungkin nanti bisa disandingkan dengan beberapa data yang lainnya seperti data ibu hamil ya. Untuk terduga TB bisa juga data yang berhubungan pemantauan pertumbuhan, kemudian beberapa data-data yang lainnya yang sangat erat hubungannya dengan program TB. Lanjut. Kemudian kalau indikator antara indikator PISPK dengan non PISPK,
Kalau TB01 nanti berhubungan dengan data ibu hamil ya. Kemudian kalau di sini yang data agregat keluarga yang berhubungan dengan data pemantauan pertumbuhan untuk anak-anak. Giving me mixed emotions, and it's too much sometimes. Mix the potion, mix it up, girl, put it in motion.